Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki Lasri dari kelas PAUD 20A dengan nomor NIM 2005110435. Baiklah, pada kesempatan kali ini dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS perkembangan anak 0 sampai 3 tahun yang diampu oleh Bu Yeni Solviah, MPD. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membacakan atau mempresentasikan hasil dari observasi atau pengamatan anak 0 sampai 3 tahun. Pengamatan yang saya lakukan yaitu dengan anak yang berusia 1 tahun. Baiklah, berikut perkembangan yang telah ada pada diri anak tersebut. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perubahan yang terjadi pada tubuh dan otak seseorang. Perkembangan fisik pada anak yang berusia 0 sampai 3 tahun berkembang sangat pesat dikarenakan pada masa ini adalah masa golden age atau masa keemasan. Berikut perkembangan anak yang telah saya alami dalam aspek fisik. Yang pertama, otot kaki dan lengan si anak telah bertambah kuat dan gerakan sudah terkoordinasi dengan baik, walaupun terkadang hilang keseimbangan lalu terjatuh. Yang kedua yaitu kemampuan merangkak yang digantikan dengan kemampuan berdiri telah terlihat pada perkembangan anak saat memasuki usia 1 tahun. Yang ketiga, si anak lancar dalam bergerak mulai dari posisi duduk, berdiri, lalu duduk kembali. Yang kedua yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dalam usia anak dini telah dimulai ketika masih berada di dalam kandungan. Pada saat ini, bayi telah mengenal berbagai macam suara dan ucapan dari si ibu. Perkembangan bahasa pada anak usia dini sangat penting dikarenakan bahasa menjadi alat komunikasi dalam anak menyampaikan ekspresi maupun keinginannya. Walaupun kata yang terucap berupa ocehan dari si anak, tetapi tidak apa karena hal ini menjadi penunjang untuk perkembangan yang selanjutnya. Berikut perkembangan bahasa yang telah dilakukan atau yang telah ada dalam diri anak yang saya amati. Yang pertama, si anak ikut serta dalam percakapan orang lain walaupun kata-katanya masih belum bisa dimengerti atau berupa ocehan. Yang kedua, si anak juga sudah dapat memberi jawaban satu kata jika ditanya oleh orang lain seperti ya, ndak, gitu. Perkembangan yang ketiga yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kemampuan kognitif adalah bagaimana anak mampu mencari tahu, berpikir, mengeksplorasi sesuatu. Perkembangan kognitif penting diamati dalam masa perkembangan anak usia dini, karena kemampuan kognitif ini akan mempengaruhi pada kehidupannya yang nanti. Berikut perkembangan kognitif yang si anak alami. Yang pertama, memilah benda berdasarkan bentuk dan warna. Yang kedua, mengelompokkan benda berdasarkan ukuran. Yang ketiga, meletakkan benda secara berurutan dan berangkaian. Yang keempat, mengenali dan membuat pola. Perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik terbagi menjadi 2, yaitu motorik besar dan motorik kecil. Motorik erat kaitannya dengan fisik. Perkembangan motorik yaitu perkembangan yang dialami oleh otot dan syaraf yang terdapat dalam tubuh. Berikut perkembangan motorik yang saya amati. Yang pertama yaitu motorik besar.
Yang pertama, mengendalikan kecepatan dan arah saat berlari, namun terkadang hilang keseimbangan dan terjatuh. Yang kedua, melompat dengan kaki bersamaan. Yang ketiga, meloncat dengan satu kaki. Yang keempat, melempar, menangkap, dan menendang bola. Yang kelima, melakukan gerak kreatif. Yang kedua yaitu motorik kecil. Yang pertama, si anak dapat memutar, menutup, dan mengocok telur. Yang kedua, menutup atau membuka resleting dan kancing. Yang ketiga, membawa dan menyisipkan benda dengan tangkas. Yang keempat, menggunakan peralatan gambar dan tulis dengan baik. Perkembangan berikutnya yaitu perkembangan sosial atau emosi. Perkembangan sosial pada anak adalah bagaimana cara anak dapat berinteraksi dengan teman sebaya, orang tua, maupun lingkungan sekitarnya. Perkembangan sosial anak sangat berpengaruh atau sangat bergantung pada kondisi individu anak, peran orang tua, lingkungan masyarakat, dan termasuk taman kanak-kanak. Berikut perkembangan anak yang saya alami. 1. Mengajak anak-anak lain bermain. Yang kedua, bermain dengan teman sebaya atau dengan mainan yang sama. Yang ketiga, bermain dengan orang lain yang sedang berlangsung dengan cara positif. Yang keenam, berbagi sesuatu dengan anak lain. Yang ketujuh, memberikan sesuatu ke anak lain. Yang kedelapan, menunggu giliran tanpa rewel. Yang sembilan, menjalankan perintah tanpa rewel. Yang kesepuluh, melepas perasaan stres dengan cara yang sesuai. Yang 11, mengatasi perasaan sedih dalam cara yang sesuai. Yang ke-12, mengendalikan situasi mengagetkan. Yang ke-13, menunjukkan kesukaan, rasa kasih sayang, dan cinta kepada orang lain. Yang ke-14, tersenyum, terlihat bahagia sepanjang waktu. Adapun perkembangan yang terakhir yaitu perkembangan moral atau agama. Perkembangan moral dan agama pada masa anak usia dini sangat berperan dalam membentuk karakternya di masa depan nanti. Moral dan agama menjadi pondasi dan keberadaannya sangatlah penting. Adapun perkembangan moral dan agama yang si anak alami yaitu 1. Berperilaku baik dan tidak rewel. Yang kedua, menirukan gerakan tangan saat sedang baca doa. Yang ketiga, telah menggunakan jilbab. Walaupun si anak masih kecil, si ibu telah mengenakan jilbab ke anaknya untuk membiasakan dari kecil menutup aurat. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dalam pengamatan selama lebih kurang sebulan ini yaitu perkembangan si anak sudah sangat baik di usianya yang 1 tahun ini. Aspek-aspek perkembangan juga telah berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya. Walaupun masih sedikit yang dapat dilakukan oleh si anak, karena keterbatasan usianya yang masih 1 tahun. Namun, hal ini diharapkan dapat berkembang lagi sesuai dengan bertambahnya usia si anak. Baiklah, terima kasih. Sekian pengamatan atau laporan pengamatan yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.